Bulan Desember seperti saat ini adalah saatnya musim hujan. Musim hujan adalah waktu terbaik bagi tanaman untuk tumbuh, karena suhu dan kelembabannya yang cukup rendah, membuat akar-akar tanaman dapat tumbuh dengan maksimal. Yang perlu disadari, saat musim hujan, tanaman sangat membutuhkan perawatan ekstra. Dari cara melindungi tanaman yang masih muda, waktu pemupukan, hingga ragam jenis pupuk-pupuknya. Buah atau bunga yang rontok adalah salah satu masalah yang biasanya timbul ketika musim hujan. Dengan pupuk yang dominan unsur fosfor dan kalium, kita dapat mencegah sedini mungkin bunga dan buah yang rontok ketika musim hujan telah tiba. Pada musim hujan, kandungan nitrogen bebas di udara sangatlah tinggi akibat reaksi kimia pada awan yang akhirnya terbawa oleh air hujan. Karena kadar nitrogen dalam air hujan sudah tinggi, kita perlu mengurangi unsur nitrogen dalam pemberian pupuk untuk tanaman. Para petanam atau petani konvensional biasanya menggunakan pupuk kimia dengan kadar fosfor dan kalium yang tinggi. Pupuk dengan kandungan fosfor dan kalium yang tinggi banyak tersedia di pasaran dengan berbagai macam merek. Tapi sebagaimana kita tahu dan kita sadari bahwa harga pupuk kimia semakin kesini semakin mahal. Tapi tenang saja, alam negeri ini yang sangat kaya menyediakan berbagai macam tumbuhan yang bisa dijadikan pupuk organik dengan kandungan fosfor dan kalium yang tinggi. Dengan membuat pupuk organik sendiri, lingkungan lebih terjaga kelestariannya. Juga ragam jenis mikroba berguna di dalam tanah terjaga kelestariannya karena tidak didesak oleh pupuk kimia buatan. Dan yang paling penting adalah, ini yang paling penting ini, kita lebih irit dalam bercocok tanam atau bertani. Penggunaan pupuk organik dalam bertani sangat menghemat biaya operasional kita. Lah gimana tidak ngirit? Lah bahan pupuk organiknya saja kita gunakan tanaman di sekitar tempat tinggal kita. Dan banyak yang tersedia gratis. Jika terpaksa membelinya, itu pun sangat murah. Tidak sampai 10% dari harga pupuk kimia yang semakin lama semakin mahal. Kita menjadi petani yang mandiri. Kita menjadi petani yang merdeka. Tak perlu pusing dengan harga pupuk yang semakin lama semakin gila harganya. Setidaknya walaupun kita tidak bisa mengontrol harga hasil panen, kita bisa mengirit ongkos operasional kita. Di video kali ini, Fresh Garden akan menunjukkan cara pembuatan pupuk organik dengan kadar kalium dan fosfor yang tinggi. Silahkan simak terus video kami sampai selesai ya. Bahan pertama yang dibutuhkan adalah kacang hijau. Beberapa hari yang lalu kami menunjukkan cara pembuatan pupuk urea organik dengan bahan dasar kacang hijau. Kita tetap membutuhkan unsur nitrogen, cuman kita kurangi aja. Jadi jumlah kacang hijau yang kita gunakan kali ini adalah 1/4 kilogram. Cuman seperempatnya aja. Bahan selanjutnya adalah buah semiliar umat manusia, yaitu buah pisang. Buah pisang adalah buah yang mengandung unsur kalium yang tertinggi di antara berbagai macam buah-buahan. Jantung pisang juga mempunyai unsur kalium yang tinggi. Jangan lupa bonggol dan batang pisangnya adalah sumber fosfor tertinggi di antara berbagai macam tanaman. Secara keseluruhan, tanaman pisang itu benar-benar tanaman yang sangat berguna. Dari akar, bonggol, batang, buah hingga daunnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk yang berguna bagi tanaman. Tambahkan pula air cucian beras sebagai tambahan nutrisinya. Volumenya fleksibel aja antara 1 hingga 2 liter. Volume air yang digunakan dalam proses fermentasi ini sebanyak 10 liter. Sebagai bahan probiotiknya, kita gunakan serumbal. Ingat ya,
bisa diganti EM4 atau mol lainnya. Jika membutuhkan serum bal buatan Fresh Garden, silahkan kontak nomor WA kami yang tertera di video. Sebagai bahan terakhir yang dibutuhkan adalah gula merah yang sudah dicairkan. Bisa diganti dengan gula pasir, tetes tebu, atau zat gula lainnya ya. Langkah pertama adalah kita potong kecil-kecil jantung pisangnya dulu. Kita potong kecil-kecil agar memudahkan dalam proses pemblenderan dan cepat terjadi proses fermentasinya. Tambahkan air beras dalam blender agar tidak nyeret-nyereti ketika terjadi proses pemblenderan. Dah, masukkan aja semua potongan kecil-kecil jantung pisang tadi semuanya. Hasil pemblenderan ya seperti warna jantung pisang tadi ya, agak kemerah-merahan, tapi baunya seger. Setelah di blender, tinggal kita pindah ke air yang sudah disiapkan. Waduh, kayaknya ember saya yang ini kurang gede. Lebih baik saya ganti ember yang lebih gede dulu ya. Nah, ini saya ganti ke ember yang lebih gede dulu. Nyoh. Lalu kita blender bahan yang kedua, yaitu kacang hijau. Pupuk organik ini tetap mengandung nitrogen, tapi kita kurangi kadar nitrogennya. Kacang hijau adalah sumber nitrogen yang signifikan dan sangat mudah didapat. Setelah halus terblender, tinggal kita tuang ke ember ramuan tadi. Ini unsur nitrogennya dulu. Subur. Sekarang kita siapkan unsur fosfor dalam pupuk organik ini, yaitu bonggol pisang. Bonggol pisang agak keras, lain dari batangnya, jadi tetap kita potong kecil-kecil agar memudahkan sewaktu proses pemblenderan. Kita blender sampai agak halus, jadi memudahkan sewaktu proses fermentasi. Setelah di blender, tinggal kita tuang ke campuran ramuan tadi. Buah pisang banyak mengandung unsur fosfor dan kalium. Bahkan, buah pisang didapuk sebagai buah dengan unsur kalium yang tertinggi. Kalau bisa, minta pisang yang udah nggak bagus ya, yang sudah terlalu tua, dan bisa dibeli atau bahkan gratis ya, bisa dibeli murah atau gratis bahkan. Kalau Anda ke tukang pisang pasti ada tuh pisang-pisang yang nggak laku. Nah, ambil yang seperti itu. Bukan karena busuk, tapi karena udah terlalu tua dan nggak laku. Masukin sekalian juga kulit pisangnya. Kulit pisang juga mengandung unsur kalium yang tinggi ya. Kita tambahin air cucian beras sebagai tambahan nutrisi, juga memudahkan sewaktu proses pemblenderan. Blender juga sampai halus agar memudahkan percampuran sewaktu proses fermentasi. Setelah terblender halus, tinggal kita tuang ke campuran ramuan yang tadi. Sekarang tinggal batang pisangnya yang dipotong kecil-kecil. Batang pisang juga merupakan sumber fosfor yang terkuat di antara semua tanaman. Ini motong kecil-kecilnya jauh lebih enak, karena batang pisang jauh lebih lunak daripada bonggol pisang. Campur air cucian beras sebagai tambahan nutrisi, dan juga memudahkan sewaktu proses pemblenderan. Blender sampai agak halus seperti bahan lainnya tadi. Tinggal kita tuang ke ember yang berisi campuran ramuan tadi.
Semua bahan organiknya sudah kita campurkan ya. Langkah berikutnya adalah kita tuang gula merah yang sudah dicairkan. Gula merah ini adalah asupan energi untuk bakteri asam laktat dalam proses fermentasinya. Dan bahan yang ditambahkan untuk terakhir kali adalah bahan probiotiknya. Sebagai bahan probiotiknya, kami menggunakan serum bal. Serum bal ini buatan Fresh Garden sendiri. Serum bal atau serum bakteri asam laktat ini sangat berguna untuk pertanian, peternakan, fermentasi, aktivitas di rumah tangga, dan semiliar manfaat yang lainnya juga. Lalu kita aduk semua campuran tadi hingga merata. Mengaduknya sesuai putaran jarum jam ya. Sambil mengucapkan doa-doa yang baik, agar hasil pupuk dan tanamannya nanti memberikan manfaat untuk semuanya. Untuk penyimpanan pupuk ini nanti disimpan di tempat yang teduh dalam suhu ruangan. Jangan lupa ditutup dengan rapat.